Begitu besar karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Raja Jin pun tunduk terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikisahkan pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki di Baghdad menemui Syekh Abdul Qadir Jailani. Laki-laki itu datang untuk mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Laki-laki itu pun menceritakan apa yang telah dialami putrinya, bahwa anak perempuannya yang masih perawan ternyata telah diculik jin dari rumahnya. Syekh Abdul Qadir Jailani pun lalu mengatakan kepada laki-laki tersebut, supaya datang ke sebuah bangunan runtuh yang berada di Al-Karka. Untuk mendatangi bangunan tersebut harus malam hari, pergilah engkau malam ini ke sebuah bangunan runtuh di Al-Karka dan duduklah di tempat yang tinggi tingkat kelima. Syekh Abdul Qadir Jailani pun meminta laki-laki itu untuk membuat lingkaran di tanah yang dia duduki. Saat membuat lingkaran tersebut, Syekh Abdul Qadir Jailani meminta laki-laki itu berniat. Bismillah, ala niyati Abdul Qadir Jailani. Jika waktu imsak tiba kau akan menemui segerombolan jin berbagai rupa. Katanya kepada laki-laki itu. Syekh Abdul Qadir Jailani pun kembali berpesan kepada laki-laki itu supaya tidak takut dengan segerombolan jin yang terlihat dari berbagai rupa dan bentuk tersebut. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani pun berkata kepada laki-laki itu bahwa ketika sahur tiba, Raja Jin bersama rombongan lainnya akan datang menemuimu. Mereka akan menanyakan hajatmu. Lalu katakan, aku diutus Syekh Abdul Qadir Jailani. Saat itulah kau katakan tentang apa yang dialami putrimu. Setelah mendapatkan arahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, laki-laki itu pun pergi ke Al-Karka sesuai dengan apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba di Al-Karka, laki-laki ini lantas melakukan seluruh apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, pada waktu yang telah diberitahukan Syekh Abdul Qadir Jailani sebelumnya. Ternyata segerombolan jin memang datang menemuinya dengan menggunakan kudanya. Ada salah satu jin yang merupakan pimpinannya. Lalu berdiri paling depan lingkaran yang dibuat laki-laki itu dan pimpinan jin itu menanyakan, maksud laki-laki tersebut mencari pimpinan jin. Laki-laki itu menjawab seperti yang telah diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani sebelumnya, bahwa dirinya diutus untuk menemui pimpinan jin. Mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani, Raja Jin bersama rombongannya pun lalu bersama-sama turun dari kudanya dan langsung sujud ke tanah. Raja Jin dan segerombolannya pun lalu duduk di luar lingkaran dan mengatakan sesuatu kepada laki-laki yang diutus Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa yang terjadi padamu? Laki-laki itu pun menceritakan apa yang telah terjadi terhadap anak perempuannya. Raja Jin pun memerintahkan anak buahnya untuk menghadirkan penculik. Datanglah penculik anak perempuan dari laki-laki itu. Raja Jin berkata bahwa yang menculik putrinya tersebut adalah setan jin jahat dari bangsa China. Apa yang mendorongmu menculik gadis itu? Padahal gadis itu berada di bawah naungan wali kutub, tanya Raja Jin kepada jin jahat. Jin jahat pun menjawab bahwa dirinya telah jatuh berahi kepada gadis yang diculiknya. Raja Jin pun meminta kepada laki-laki itu untuk memberikan hukuman kepada jin jahat. Laki-laki itu pun lalu memukul kepala jin jahat yang telah menculik putrinya tersebut. Jin jahat pun akhirnya menyerahkan gadis yang diculiknya kepada laki-laki utusan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah menerima putrinya kembali, laki-laki itu pun berkata kepada Raja Jin bahwa dirinya belum pernah melihat kejadian seperti malam ini, di mana Raja Jin begitu mengikuti perintah Syekh Abdul Qadir Jailani. Benar, dari dalam rumah pun beliau mampu melihat semua jin jahat yang ada di bumi, ucap Raja Jin. Mendengar hal itu, jin jahat pun langsung kabur dan meninggalkan Raja Jin bersama gerombolannya serta laki-laki utusan Syekh Abdul Qadir Jailani bersama putrinya.